Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam, karya Murtadho Mutahhari. Pada episode kali ini kita akan membacakan subjudul Diferensiasi Bukan Diskriminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses penciptaan tidak ada diskriminasi. Yang ada hanyalah perbedaan atau diferensiasi. Diskriminasi ialah pembedaan antara beberapa bagian yang setara dalam kelayakan dan kepangkatan serta hidup dalam semua kondisi yang sama. Sedangkan diferensiasi ialah pembedaan antara beberapa bagian yang tidak setara dalam kelayakan dan kepangkatan. Dengan kata lain, diskriminasi terjadi pada sisi pemberi, sedangkan diferensiasi terjadi pada sisi penerima. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Ada dua bejana yang masing-masing dapat menampung 10 liter air. Keduanya kita letakkan di bawah keran. Lalu yang satu kita isi dengan 10 liter air, sedangkan yang lain kita isi dengan 5 liter air. Perbuatan inilah yang disebut dengan diskriminasi. Sebab sumber diskriminasi di sini bukan pada sisi daya tampung bejana, melainkan pada perbuatan si pengisi bejana. Sedangkan bila kita memiliki dua bejana, yang satu cukup untuk diisi 10 liter air, dan yang lainnya hanya bisa diisi 5 liter air, lantas masing-masing kita celupkan ke dalam laut, diferensiasi antara keduanya akan terjadi. Karena perbedaannya bersumber pada kemampuan masing-masing, bukan pada laut atau daya masuk air ke dalam bejana. Contoh lain diskriminasi ialah perlakuan guru yang memberikan nilai berbeda kepada sejumlah murid yang setara dalam derajat dan prestasi belajar. Sebaliknya, guru yang memandang semua muridnya dengan setara dan mengajar mereka dengan cara yang sama, lalu dia menguji mereka dengan pertanyaan-pertanyaan serupa, tapi hasilnya sebagian murid tidak dapat menjawab karena kurang memerhatikan, kurang belajar atau kurang cerdas, sedangkan yang lain dapat menjawab dengan memuaskan karena potensi-potensi lebih besar yang dimilikinya atau kesungguhan belajarnya. Dan akhirnya guru itu memberi mereka nilai sesuai dengan ketepatan jawaban masing-masing dalam ujian, sehingga sudah sewajarnya nilai mereka tidak sama. Perlakuan seperti ini tidak bisa dipandang sebagai diskriminasi, tetapi diferensiasi. Justru tidak adil bila guru itu menjumlah semua nilai, kemudian membaginya secara rata di antara mereka. Guru yang adil akan memberi nilai yang sesuai dengan prestasi sang murid. Diferensiasi dalam kasus di atas sama dengan keadilan itu sendiri. Dan penyetaraan dalam kasus ini justru berujung pada diskriminasi dan kezaliman yang sebenarnya. Tiba di sini terlintas dalam pikiran bahwa kita tidak mungkin membandingkan Allah dengan guru tersebut,
Sebab Allah adalah pencipta semua yang ada, dan diferensiasi apapun yang terjadi di antara semua yang ada itu pasti beremanasi darinya. Sedangkan guru bukanlah pencipta murid-muridnya. Apabila di antara para murid ada yang pandai dan bodoh, diferensiasi itu tidak dalam kendali sang guru. Apabila di antara mereka ada yang sangat siap dan mengerahkan segala usahanya, sedangkan yang lain kurang siap dan tidak berusaha keras, semua diferensiasi itu tidak ada kaitannya dengan sang guru. Dalam kasus Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengakui bahwa diferensiasi yang terjadi di antara seluruh makhluk ada di tangannya, dan perubahannya berada dalam kuasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bertindak pada dua tingkatan. Pertama, menciptakan makhluk dalam keadaan berbeda-beda, dan kedua, berdasarkan perbedaan-perbedaan itu masing-masing menerima sesuai dengan hak dan kelayakannya. Jadi keberatan yang diajukan tidak tertuju pada tingkatan kedua, tetapi pada tingkatan pertama. Kalau demikian, mengapa semua maujud tidak diciptakan dalam bentuk yang sama, tanpa ada perbedaan atau diferensiasi sedikit pun? Dan apakah rahasia di balik semua perbedaan itu? Rahasia semua perbedaan itu dapat dirangkumkan dalam satu pernyataan berikut. Perbedaan di antara semua maujud adalah inherent dan esensial, serta merupakan keniscayaan yang tidak terpisahkan dari hukum kausalitas. Pernyataan ini cukup pelik dan membutuhkan penjelasan. Mau tak mau kita akan kembali pada apa yang sudah saya jelaskan, tapi dengan gaya yang lain. Setelah berusaha menjauhi pembahasan filosofis yang mendalam, kini kita harus balik ke pelukannya. Semoga saja kita memperoleh kesimpulan yang setimpal dengan keseriusan kita ini. Dan sekarang, marilah kita lanjutkan pembahasan sebelumnya dan berfilsafat mengenainya. Pada bagian lalu, saya telah mengatakan bahwa bahasan ini masuk dalam filsafat ketuhanan di bawah judul pola emanasi segala sesuatu dari wujud mutlak. Kaifiyat sudur al-mawjudat in zatul barri. Pokok pertanyaannya adalah, apakah kehendak Allah terhubung dengan penciptaan segala sesuatu itu dalam bentuk setara? Misalnya, Dia berkehendak, lalu terciptalah manusia X. Dia berkehendak lagi, lalu terciptalah manusia Y. Dan dia berkehendak lain lagi, lalu terciptalah manusia Z. Begitulah seterusnya sampai tiap-tiap sesuatu tercipta melalui kehendak ilahi yang mandiri dan berulang-ulang. Ataukah sebaliknya, segala sesuatu itu tercipta melalui satu kehendak yang sederhana? Sebagian teolog yang berpikiran dangkal dalam persoalan ketuhanan mendukung kemungkinan pertama. Namun bukti-bukti logis yang kukuh, penalaran filosofis yang pasti, dan kesaksian-kesaksian Al-Quran yang jelas membenarkan kemungkinan kedua. Menurut teori ini, seluruh alam semesta dari awal hingga akhir diwujudkan dengan satu kehendak ilahi yang sederhana pada sesuatu yang tak terhingga. Dia tidak menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan kehendak yang terpisah-pisah. Al-Quran mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ukuran, dan perintah kami adalah satu kali ucapan saja, seperti satu kedipan mata. Quran Surat Al-Qamar ayat 49-50. Menurut pandangan ini, ada
suatu sistem, hierarki dan hukum spesifik dalam proses penciptaan. Dan kehendak Allah mewujudkan segala sesuatu itu identik dengan kehendaknya mewujudkan sistem, hierarki dan hukum spesifik itu sendiri. Dari sini lahirlah hukum kausalitas, hukum sekuensi sarana dengan tujuan, atau hukum suksesi pendahuluan dengan hasil. Artinya, setiap efek memiliki kausa partikularnya sendiri, dan setiap kausa partikular memiliki efek partikular pula. Tidak mungkin ada efek partikular mewujud dari sembarang kausa, atau sembarang efek mewujud dari kausa partikular. Pada hakikatnya, semua mewujud memiliki tempat, posisi dan urutan tertentu dalam rangkaian kausa efek. Yakni setiap efek pastilah berasal dari kausa tertentu yang selanjutnya menjadi kausa bagi efek tertentu berikutnya. Dan inilah maksud mendalam dari ayat di atas. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Dalam rangka memperjelas persoalan, kita akan membagi kausalitas alam menjadi dua ranah, vertikal dan horizontal. Pengertian tatanan vertikal kausalitas ialah hierarki proses penciptaan, yakni urutan dan hierarki penciptaan ilahi atas segala sesuatu dan emanasi semua itu darinya. Kekudusan dan ketinggian zat Allah menuntut segala sesuatu berhubungan dengannya secara hierarkis. Yang satu muncul setelah yang lain, sebagian lain datang sesudah sebagian lain, sehingga kita memiliki emanasi pertama, kedua, dan ketiga. Demikian seterusnya sehingga yang satu terjadi setelah yang lain, dan efek dari kausa sebelumnya. Yang dimaksud dengan pertama, kedua, dan ketiga bukanlah urutan waktu, lantaran waktu tidak masuk dalam tingkatan eksistensi ini. Bahkan, waktu itu sendiri termasuk salah satu ciptaan Allah. Apa yang dalam bahasa agama disebut dengan malaikat, tentara-tentara ilahi, utusan-utusan langit, maksud kita adalah utusan-utusan takwini, bukan rasul-rasul tasyri'i, para pembagi dan pelaksana urusan, serta konsep-konsep seperti arash, kursi, lauh, dan pena, kolam, yang keseluruhannya membentuk serangkaian tatanan imaterial dan sistem ilahi yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah penjabaran atas fakta bahwa Allah telah menciptakan alam dengan sistem dan hierarki tertentu. Para teosof menjelaskan semua pokok soal ini dengan metode khas mereka. Ajaran-ajaran Islam juga menjelaskan semua itu dengan metode khasnya sendiri. Saya sendiri memilih metode Islam lantaran ia lebih jauh menawan dan lebih lugas. Dalam tatanan dan hierarki wujud ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati urutan pertama. Urutan berikutnya terkait dengan para malaikat yang melaksanakan semua perintahnya. Di antara malaikat itu sendiri terdapat hierarki. Sebagian menduduki tingkatan pemimpin dan pemegang wewenang, sementara sebagian lain menjadi pembantu dan pekerja. Mikail misalnya adalah malaikat yang bertanggung jawab pada pembagian rezeki, dan Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Masing-masing dari kedua malaikat tersebut memiliki malaikat-malaikat pembantu dan pendukung. Dengan begitu, setiap malaikat memiliki jabatan tertentu dan tugas khusus, dan tidak siapapun dari kami para malaikat
melainkan untuknya satu kedudukan yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 164. Kita tidak boleh lupa bahwa hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap maujud adalah hubungan perwujudan, penciptaan dan pengejawantahan. Mustahil kita membandingkan penataan dan pengaturan ilahi ini dengan sistem-sistem sosial yang tidak memiliki apa-apa selain nilai i'tibari yang konvensional. Sistem pemberian perintah dan kepatuhan yang berlaku dalam skema hubungan antara Allah dan malaikat bersifat ontologis dan hakiki, tidak bersifat i'tibari dan artifisial. Perintah Allah itu bukanlah ucapan, melainkan tindak pewujudan. Kepatuhan malaikat juga sejalan dengan skema ini. Saat kita katakan bahwa suatu perintah telah diberikan kepada malaikat untuk melakukan tindakan tertentu, maksudnya adalah bahwa malaikat-malaikat itu ditetapkan sebagai kausa untuk mewujudkan efek tertentu. Maka makna kepatuhan mereka sama dengan berlangsungnya kausalitas ontologis itu sendiri. Kesimpulannya, tatanan dan aturan di atas merupakan sistem perwujudan dan penciptaan ilahi. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim sesekali menisbahkan pengaturan alam kepada Allah dan kali lain menisbahkannya kepada para malaikat. Di satu ayat dikatakan, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Dan di ayat lain dikatakan, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, Quran Surat An-Nazi'at ayat 5. Al-Quran ada kalanya menisbahkan pencabutan nyawa manusia kepada malaikat pencabut nyawa. Ada kalanya menisbahkannya kepada sejumlah malaikat, dan pada satu kesempatan lain menisbahkannya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sesekali wahyu dinisbahkan kepada satu malaikat, seperti dibawa turun oleh Ruhul Amin ke dalam hatimu Muhammad, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Dan yang dimaksud ialah Jibril. Dan pada kali lain dinisbahkan kepada Allah, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran kepadamu hai Muhammad dengan berangsur-angsur, Quran Surat Al-Insan ayat 23. Semua ayat di atas merumuskan bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan di atas sistem dan hierarki tertentu, dan bahwa kehendaknya untuk mencipta dan mengatur alam semesta sama dengan kehendaknya mencipta sistem dan hierarki tertentu itu sendiri. Ketiadaan sistem tertentu di antara semua maujud meniscayakan maujud manapun bisa menjadi kausa bagi maujud manapun yang lain, dan juga meniscayakan maujud manapun sebagai efek dari maujud manapun yang lain. Umpamanya, mungkin saja sebuah ledakan dahsyat yang semestinya bersumber dari energi besar diakibatkan oleh energi kecil, atau energi dahsyat diakibatkan oleh ledakan kecil. Atau mungkin juga efek cahaya korek api sama dengan efek cahaya matahari. Demikian pula, mungkin saja suatu efek menempati posisi kausa dan sebaliknya. Ujung-ujungnya, mungkin saja ada pencipta yang menjadi ciptaan, dan ciptaan menjadi pencipta. Semua itu jelas mustahil. Keniscayaan wajibul wujud, wujud yang niscaya mewujud, dan kemungkinan mumkinul wujud, mewujud yang mungkin mewujud dan mungkin meniada, sama-sama bersifat esensial dan inherent dalam modalitas masing-masingnya. Yakni, salah besar bila kita mengira bahwa mumkinul wujud bisa menjadi wajibul wujud, dan wajibul wujud bisa menjadi mumkinul wujud.
Tapi karena faktor aksidental atau eksternal tertentu, yang satu menjadi wajibul wujud dan yang lain menjadi mumkinul wujud. Jadi mumkinul wujud pasti bersifat mungkin, tidak niscaya mewujud, sedangkan wajibul wujud pasti bersifat wajibul wujud, niscaya mewujud secara mutlak. Yakni mumkinul wujud mustahil lepas dari esensinya untuk mungkin mewujud, dan wajibul wujud mustahil dipisahkan dari esensi keniscayaan yang untuk mewujud. Demikian pula yang terjadi dalam hierarki segenap mumkinul wujud. Tiap tingkatan derajat eksistensi menunjukkan keadaan inherennya. Misalnya, malaikat yang diperintah untuk memberi rezeki atau malaikat yang diperintah untuk mencabut nyawa. Kedudukan seperti ini adalah konsekuensi inheren dari modus dan kualitas eksistensial yang diberikan kepadanya. Jadi, seekor nyamuk misalnya tidaklah mungkin menggantikan posisi Mikail. Seekor semut menempati posisi Israel, dan manusia menduduki tingkatan Jibril. Asumsi yang mengatakan kemungkinan mewujud yang sempurna menempati posisi mewujud yang kurang dan sebaliknya adalah benar-benar suatu kerancuan. Pangkalnya adalah ketidaktepatan pemahaman mengenai keniscayaan skema hubungan-hubungan esensial antara mewujud dan tingkatan-tingkatan ontologisnya. Asumsi ini menyamakan hubungan dan hierarki ontologis ini dengan hierarki artifisial yang berlaku dalam lingkup sosial. Biang seluruh kerancuan ini tidak lain adalah penyerupaan Allah dengan manusia dan penyerupaan hierarki esensial alam semesta dengan hierarki artifisial dalam masyarakat manusia. Orang-orang seperti ini mengira bahwa karena tidak ada keberatan bagi seorang pemimpin untuk kembali menjadi rakyat biasa dan sebaliknya, lantas apa salahnya bila kambing menjadi manusia dan sebaliknya? Yakni mengapa manusia dan binatang ditentukan pada tingkat khasnya masing-masing? Mereka lupa bahwa hal seperti itu mustahil terjadi lantaran kausasi suatu kausa terhadap efek partikularnya dan efektuasi suatu efek dari kausa partikularnya bukanlah hubungan yang artifisial, melainkan hubungan yang faktual. Bila A adalah kausa untuk B, itu karena adanya karakteristik dalam esensi A yang menjadikannya sebagai kausa untuk B. Begitu juga B yang menjadi efek dari A, tidak lain karena adanya karakteristik pada B yang menjadikannya sebagai efek dari A. Dan karakteristik itu tidak lain adalah modus eksistensi masing-masing dari A dan B. Karenanya, karakteristik ini merupakan sesuatu yang faktual, bukan sesuatu yang iktibari, aksidental, atau bisa berubah, berpindah, dan berbalik. Hubungan kausa dengan efeknya dan efek dengan kausanya bersumber dari esensi dan hakikat kausa dan efek itu sendiri. Dalam keseluruhannya dirinya, efek bergantung pada kausanya, dan dalam keseluruhan esensinya pula, kausa merupakan sumber bagi efeknya. Jelaslah sekarang bahwa tingkatan setiap mawujud identik dengan esensinya sendiri dan tidak bisa menghindar darinya. Persis seperti urutan angka, dalam antrean kendaraan kita bisa mendahulukan atau mengakhirkan satu dari yang lainnya. Tapi dalam urutan angka, perlakuan seperti itu tidaklah mungkin. Urutan angka 5 jatuh setelah angka 4,
dan tidak mungkin urutannya sebelum angka tersebut. Urutan angka sebelum angka 4 tidak adalah angka 3. Kalaupun kita menyebut angka 5, pasti itu hanya dimaksud sebagai perubahan nama lantaran fakta dan esensinya pasti tetaplah begitu. Dengan demikian, alam ini tegak di atas sistem esensial dan intrinsik tersebut. Apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim melalui lidah para malaikat, dan tidak satupun dari kami melainkan memiliki kedudukan yang tertentu. Quran Surat As-Saffat 164. Berlaku secara aktual untuk semua mawujud. Segala sesuatu memiliki posisi khasnya sendiri-sendiri. Mengandaikan sesuatu berada di luar posisinya sama dengan melepaskan sesuatu dari esensinya. Dan pengandaian ini jelas tidak mungkin terjadi. Selain tatanan vertikal yang menentukan hierarki segala sesuatu dalam aspek perwujudan dan penciptaannya, alam semesta ini, khususnya yang bersifat material dan fisik, diatur oleh tatanan lain yang menentukan syarat-syarat material bagi terwujudnya fenomena tertentu. Inilah yang kita sebut dengan tatanan horizontal. Berdasarkan tatanan inilah, sejarah alam semesta memperoleh pola tertentu dan spesifik. Setiap peristiwa berlangsung pada ruang dan waktu tertentu, dan setiap waktu atau ruang tertentu menjadi wadah berlangsungnya satu atau beberapa peristiwa partikular. Sewaktu kita mencermati dan menyelidiki satu di antara sekian banyak peristiwa, biasanya kita terfokus pada satu peristiwa saja. Kita tidak mencoba memahami tingkat dan posisi fenomena itu dalam sistem wujud. Padahal setiap peristiwa yang baik ataupun yang buruk merupakan efek dari serangkaian kausa tertentu dan terkait dengan beberapa kondisi tertentu. Kebakaran tidak akan terjadi tanpa ada hubungan dengan faktor-faktor dan kejadian-kejadian lain. Dan pencegahan kebakaran juga mustahil terlaksana tanpa serangkaian kausa dan faktor material maupun imaterialnya. Maka semua kejadian alam ini tidaklah berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari kejadian-kejadian lainnya. Semua bagian alam ini berpadu dan berhubungan dengan bagian-bagian lainnya. Hubungan ini mencakup seluruh aspek alam dan menimbulkan kesatuan menyeluruh dalam berbagai aspek wujud. Para teosof banyak berpijak pada prinsip keterkaitan segala sesuatu ini, yakni prinsip kesatuan hakiki alam semesta atau kesatuan organik yang meliputinya. Prinsip keterkaitan segala sesuatu ini dalam teosofi memperoleh rumusan yang jauh lebih serius, yakni alam tidak dapat dipilah-pilahkan. Pada bagian yang akan datang, rumusan ini akan kita jabarkan secara terperinci. Dalam filsafat dikatakan, setiap peristiwa berlangsung dalam materi dan jangka tertentu, yakni setiap peristiwa hanya terjadi pada bingkai waktu dan ruang spesifik. Tidak mungkin semua ruang dan waktu itu netral dan tidak berdampak dalam hubungannya dengan satu peristiwa tertentu. Pengamatan kita terhadap kehidupan mendukung fakta ini. Apabila terjadi kebakaran di salah satu titik di dunia, kebakaran itu terjadi dalam bingkai ruang, waktu, dan materi tertentu. Kebakaran itu pasti bergantung pada syarat-syarat khusus yang menentukan ruang dan waktu kejadiannya. Syarat-syarat ini yang pada gilirannya mempunyai ruang dan waktu tertentu, serta bergantung pada sejumlah kausa dan faktor tertentu pula. Kalau kita lanjutkan, pasti kita akan sampai pada kesimpulan bahwa rentetan berbagai peristiwa ini tak ubahnya rangkaian mata rantai yang berpilin-pilin menjadi satu. Setiap kejadian berkaitan dengan kejadian yang ada sebelumnya dan sesudahnya. Jadi segala sesuatu itu
berkaitan dengan masa lalu dan masa mendatang. Suka tak suka, keterkaitan ini mesti kita pandang sebagai mata rantai kejadian yang azali dan abadi. Apabila kita selami lebih jauh, kita akan menemukan bahwa di antara beragam peristiwa yang terjadi pada satu horizon dan waktu yang sama, ada ikatan dan hubungan yang kuat. Seorang perajin menyulam permadani dan dokter membedah pasiennya. Pandangan sepintas tidak menunjukkan adanya kaitan antara kedua pelaku ini. Tetapi saat kita perhatikan lebih saksama, kita temukan bahwa misalnya kebakaran telah mengakibatkan terbakarnya permadani dan pasien itu, sehingga kita yakin bahwa pembedahan pasien dan penyulaman permadani itu bermula dari satu kejadian yang sama. Kalau bukan akibat satu kejadian kebakaran itu, kedua orang ini tidak akan melakukan pekerjaannya masing-masing. Pekerjaan semua individu yang berasal dari satu kakek ini tentu terkait dengan ruang dan waktu partikular, sehingga pada gilirannya semua pekerjaan mereka saling berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Peristiwa terpisahnya bumi dari matahari merupakan sebab musabab semua gerakan di bumi. Kalau bukan karena keterpisahan itu, niscaya tidak terjadi gerakan di bumi. Jadi, peristiwa itu merupakan kausa timbulnya rentetan semua kejadian lain sesudahnya. Dalam filsafat, terdapat dua istilah, keniscayaan relatif dan kemungkinan relatif. Kedua istilah ini dipakai untuk melukiskan suatu peristiwa dalam perbandingannya dengan peristiwa lain. Kalau kita mengandaikan bahwa eksistensi kejadian pertama meniscayakan eksistensi kejadian kedua, kita akan mengatakan bahwa kejadian kedua dalam hubungannya dengan kejadian pertama secara relatif menjadi niscaya. Tapi kalau kita mengandaikan bahwa eksistensi kejadian pertama sama-sama memungkinkan eksistensi atau non-eksistensi kejadian kedua, kita mengatakan bahwa kejadian kedua berhubungan dengan kejadian pertama dalam kemungkinan relatif. Melalui pengamatan sekilas atas berbagai peristiwa, orang bisa menangkap kesan adanya keniscayaan relatif, dan dalam contoh-contoh kurang berhubungan adanya kemungkinan relatif di antara bermacam-macam peristiwa alam ini. Namun pada tinjauan yang lebih mendalam, kita menemukan bahwa keniscayaan relatif menguasai segenap penjuru alam, sementara kemungkinan relatif tidak memiliki acuan objektif. Pasalnya, mengingat semua kejadian kembali pada kausa primer dan menimbang adanya hubungan yang niscaya antara setiap kausa dan efeknya, tidak bisa tidak hubungan keniscayaan itu berlaku pada hukum kejadian. Hubungan niscaya di antara segala sesuatu ini berstandar pada prinsip-prinsip berikut. Pertama, hukum kausalitas universal. Kedua, keniscayaan adanya kausa dan efek untuk setiap kejadian partikular. Ketiga, korespondensi kausa dan efek. Dan keempat, keniscayaan berujungnya rangkaian kausalitas alam dan wujud pada kausa bagi segala kausa. Prinsip pertama bersifat badihi dan merupakan dasar bagi tegaknya bangunan seluruh ilmu pengetahuan. Penolakan terhadap prinsip ini otomatis menyebabkan penolakan terhadap segala sesuatu dan tenggelam dalam jurang sofisme. Prinsip kedua mendedahkan bahwa setiap efek hanya mungkin mewujud bila bukan saja dengan mewujudnya kausa tertentu, melainkan hanya dengan memperoleh keniscayaan dari kausa tertentunya. Selama suatu efek tidak memperoleh keniscayaan dari kausa tertentunya,
Selama suatu efek tidak memperoleh keniscayaan dari kausanya, mustahil baginya untuk mewujud. Begitu juga bila suatu kausa telah sempurna dan memadai untuk memengaruhi efek, pasti ia akan meniscayakan eksistensi efek, sehingga non-eksistensi efek itu menjadi mustahil adanya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa apa saja yang mewujud secara aktual, wujudnya sudah merupakan suatu keniscayaan, dan bila ia tidak mewujud secara aktual, ketiadaannya juga merupakan suatu keniscayaan. Prinsip ketiga, menentukan pola hubungan khas antara kausa dan efek, dan menunjukkan bahwa tiada kausa yang dapat menimbulkan efek selain dari efek tertentu dan spesifiknya, dan tiada efek yang bisa timbul dari selain kausa tertentu dan spesifikasinya sendiri. Bertolak dari ketiga prinsip ini, kita bisa menyimpulkan bahwa alam semesta ini mempunyai sistem yang pasti dan tidak dapat diubah-ubah. Dengan tambahan prinsip keempat, yakni prinsip kesatuan sumber, kita dapat meyakini adanya interdependensi yang niscaya dan universal di antara semua kejadian alam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.